Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 12 Februari 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang kelima. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Markus, bab atau pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara-saudari yang terkasih, hati merupakan pusat hidup setiap manusia. Dari hati kitalah segala gerakan dimulai. Mata melihat sesuatu, namun bila hati belum menggerakkan, diri kita enggan bergerak. Sebaliknya, walau fisik kita lemah, lesu, dan lelah, namun semangat dari hati kita membara dan berkobar-kobar, kekuatan akan berlipat ganda. Tadi kita mendengar bahwa hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mengikutinya selama 3 hari sampai tidak mempunyai makanan. Dari warta Injil tadi, Yesus mengajak kita untuk tidak cuci tangan atau tidak mau tahu terhadap kebutuhan orang lain. Kita diajak peduli terhadap kesulitan, kebutuhan, dan penderitaan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, penggandaan roti yang dilakukan oleh Yesus terjadi karena iman dan ucapan syukur serta kerelaan untuk berbagi. Dalam situasi kekurangan makanan untuk kira-kira 4.000 orang, Yesus mengucap syukur. Bersyukur adalah ungkapan orang beriman dan berpengharapan. Bersyukur adalah ungkapan orang yang bisa mengucapkan terima kasih. Bersyukur adalah ungkapan orang yang terbuka dan berbagi. Dengan demikian, orang yang bersyukur adalah orang yang mau memberi perhatian dan rela berbagi dengan orang lain. Maka jangan heran bila orang-orang yang bisa bersyukur akan mendapat anugerah melimpah. Mereka menerima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menyadari bahwa ia menjadi penyalur rahmat Allah. Ia mau berbagi dengan yang lain, terlebih yang membutuhkannya. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, supaya arah pikiran ataupun iman tidak gampang dibelokkan oleh tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan sepihak, kita perlu memupuk jalinan relasi yang erat satu sama lain. Kita perlu mendukung dalam iman dan mengucap syukur bersama yang berbuah untuk saling berbagi. Kerjasama dengan orang-orang yang berkehendak baik akan semakin memampukan dan meluaskan perhatian kita pada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Diharapkan apa yang kita buat mampu menggerakkan orang lain untuk bersyukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Yesus Tuhanku, aku ucapkan syukur bagimu sebab Engkau menjamin kesejahteraan rohaniku melalui Ekaristi. Semoga aku dapat senantiasa menimba kekuatan daripadamu di dalam membangun solidaritas dengan sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.